Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kali ini saya akan menemani kalian belajar materi tentang pertumbuhan. Perlu kalian ketahui bahwa materi pertumbuhan ini banyak sekali manfaatnya loh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya jelaskan tentang pertumbuhan, di sini perlu kalian ketahui bahwa dalam pembelajaran ini ada beberapa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengidentifikasi masalah pertumbuhan. Yang kedua, menganalisis masalah pertumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah kontekstual yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan beberapa peristiwa yang termasuk ke dalam masalah pertumbuhan. Yang pertama, kalian dapat melihat kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar. Ini merupakan gambar grafik, yaitu grafik tentang sensus penduduk. Dari grafik tersebut diketahui setiap 10 tahunnya jumlah penduduk itu selalu bertambah. Nah, makanya peristiwa ini dinamakan dengan pertumbuhan penduduk. Kemudian, masalah yang kedua atau gambar yang kedua, ada masalah yang berkaitan dengan bunga majemuk. Nah, kalau masalah bunga majemuk ini biasanya seringkali kita jumpai pada dunia perbankan. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, kira-kira ini gambar apa coba? Sepertinya tidak asing bagi kita ya. Kira-kira gambar apa ya? Ya, benar. Ini merupakan gambar yang sedang viral dan sedang diperbincangkan oleh masyarakat seluruh dunia. Yang sekarang ini kita juga terkena dampaknya ya. Gambar ini merupakan gambar virus COVID-19. Nah, jadi pertumbuhan itu juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah penyebaran atau perkembangbiakan bakteri atau virus. Nah, dari contoh peristiwa-peristiwa tersebut dapat kalian simpulkan apa itu pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan itu merupakan penambahan atau kenaikan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Dalam pertumbuhan sendiri, ada dua macam pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan linier, dan yang kedua adalah pertumbuhan eksponensial. Lalu, apa bedanya antara pertumbuhan linier dan pertumbuhan eksponensial? Nah, yang pertama akan kita bahas dulu mengenai pertumbuhan linier. Jadi, suatu pertumbuhan itu dapat dikatakan linier jika setiap periodenya menghasilkan selisih nilai yang konstan dan dimodelkan dalam garis lurus atau mengikuti aturan aritmatika. Di sini saya contohkan sebuah marketplace, di mana dalam marketplace tersebut setiap minggunya itu jumlah pengunjungnya selalu bertambah. Namun, pertambahan jumlah pengunjung setiap minggunya itu selalu sama atau konstan. Di
sini saya ilustrasikan, misalkan pada minggu pertama penambahan pembeli atau pengunjungnya adalah 50, minggu kedua juga sama, penambahan pengunjung atau pembelinya 50, minggu ketiga juga seperti itu, dan minggu keempat juga penambahannya adalah 50 dan seterusnya. Atau dapat dikatakan bahwa jumlah pengunjung atau penambahan pengunjung di setiap minggunya adalah konstan atau sama. Jadi, masalah tersebut dapat dikatakan sebagai masalah pertumbuhan linier. Kenapa? Dikarenakan pada setiap periodenya itu menghasilkan selisih nilai yang konstan atau selalu sama. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertumbuhan eksponensial. Jadi, pada materi pertumbuhan kali ini yang akan kita fokuskan adalah tentang masalah pertumbuhan eksponensial ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan grafik fungsi eksponensial berikut. Pertama, saya masukkan dulu nilai fungsinya. Untuk fungsi yang pertama, Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian untuk fungsi yang kedua, Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, dari fungsi tersebut atau dari grafik fungsi tersebut, coba perhatikan. Nah, sekarang dari masing-masing grafik tersebut, silakan kalian perhatikan pergerakan titiknya dari fungsi fx dan dari fungsi gx-nya. Fungsi yang pertama atau fungsi fx, titik itu selalu naik ya. Sedangkan pada fungsi gx, titik itu turun. Nah, sekarang kita ambil grafik dari fungsi fx-nya. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa semakin besar nilai x-nya, maka nilai y-nya juga akan semakin besar. Atau bisa dikatakan bahwa untuk setiap x1 kurang dari x2, maka nilai fx1 kurang dari fx2. Sehingga jika nilai fx sama dengan a pangkat x, di mana nilai a-nya lebih besar dari 1, maka fungsi akan monoton naik. Atau bisa kita katakan bahwa grafik ini sebagai grafik dari pertumbuhan. Jadi, nanti pada kasus pertumbuhan, grafiknya akan seperti fungsi monoton naik atau akan selalu meningkat nilainya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan eksponensial adalah suatu keadaan di mana kuantitas tertentu meningkat dengan cepat seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi karena kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya atau berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial.
sekarang coba kalian perhatikan masalah berikut. Dua toko retail mengandalkan iklan dari mulut ke mulut atau jaringan sosial asli. 50 pembeli masing-masing memberitahu 5 orang, dan kemudian masing-masing pembeli baru itu memberitahu 5 orang lagi, dan seterusnya. Manajer mencatat pertumbuhan pembelian toko sebagai berikut. Nah, catatan pembelian toko dari minggu ke minggu dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini diketahui pada minggu ke-0 atau mula-mula itu terdapat 50 pembeli. Setelah 1 minggu, jumlah pembelinya menjadi 250. Kemudian di minggu yang kedua, jumlah pembelinya 1250. Pada minggu ketiga 6.250 dan pada minggu keempat adalah 31.250. Nah, dari masalah tersebut coba kalian pikirkan. Yang pertama, apakah nilainya meningkat? Kemudian yang kedua, apakah nilainya menunjukkan peningkatan persen yang konsisten? Nah, dari tabel berikut atau dari data pembelian berikut dapat kita jawab untuk pertanyaan yang pertama, bahwa dari sini sudah terlihat bahwa dari minggu ke minggu jumlah pembelinya itu semakin bertambah. Jadi, jawaban untuk pertanyaan yang pertama, apakah nilainya meningkat? Jawabannya adalah ya, terjadi peningkatan antara minggu ke minggu. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah nilainya menunjukkan peningkatan persen yang konsisten? Nah, di sini kita harus menghitung peningkatan persen dari minggu ke minggu. Untuk minggu yang pertama, persentase peningkatannya kita hitung dengan cara jumlah pembeli baru dikurangi jumlah pembeli lama dibagi jumlah pembeli lama dikali dengan 100%. Maka diketahui di sini pada minggu pertama terdapat 250 pembeli dikurangi 50 pembeli dibagi 50 dikali dengan 100%, maka diperoleh 200 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 4 dikali 100% sama dengan 400%. Nah, lanjut untuk minggu yang kedua, caranya sama, persentase peningkatannya diperoleh dari jumlah pembeli baru dikurangi jumlah pembeli lama dibagi dengan jumlah pembeli lama dikali dengan 100%. Di sini pada minggu kedua diketahui jumlah pembeli barunya ada 1250, kemudian dikurangi dengan 250 dibagi dengan 250 dikali 100%. Nah, kita peroleh lagi nilainya adalah 400%. Kemudian kita ambil satu contoh lagi pada minggu yang ketiga, caranya masih sama, pembeli baru dikurangi pembeli lama dibagi dengan pembeli lama dikali 100%. Pada minggu ketiga, jumlah pembeli barunya ada 6.250, dikurangi minggu sebelumnya adalah 1.250 dibagi 1.250 dikali 100%, menghasilkan 400%. Nah, dari ketiga persentase ini, dari ketiga peningkatan persentase ini diperoleh nilai persentase peningkatan yang sama, yaitu 400% dari minggu ke minggu. Jadi, jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah ya, terjadi peningkatan persen yang konsisten. Maka, masalah tersebut dapat dikatakan sebagai masalah pertumbuhan eksponensial. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan fungsi dari pertumbuhan eksponensial? Nah, masih kita gunakan masalah sebelumnya.
di mana diketahui jumlah pengunjung mula-mula atau jumlah pembeli mula-mulanya adalah 50 ya pada minggu ke-0-nya, dan terjadi kenaikan atau persentase pertumbuhannya adalah 400%. Nah, dari sini kita dapat menyelesaikannya misalkan pada minggu pertama. Jadi nilai suatu objek sebelumnya itu kan adalah 50, mula-mulanya ada 50 pembeli. Kemudian persentasenya adalah 400. Nah, nilai suatu objek setelah N periode. Jadi setelah 1 minggu itu pembelinya ada berapa? Jadi di sini dapat dihitung M1 itu diperoleh dari 50. Dari sini ya, mula-mulanya ada 50. Ditambah 400% dikali dengan 50. Jadi jumlah pembeli minggu sebelumnya ditambah dengan persentase pertumbuhan dikali dengan jumlah pembeli pada minggu sebelumnya, sehingga diperoleh nilai 250. Nah, jika kita tuliskan dalam sebuah rumus menjadi M1 sama dengan M0. M0 itu berarti jumlah pada minggu ke-0 ditambah I kali M0. Tahu, sehingga kita peroleh untuk periode yang pertama atau M1-nya adalah M0 dikali 1 plus I. Nah, kemudian kita coba untuk minggu yang kedua. Jadi untuk mencari jumlah pembeli pada minggu kedua itu kita gunakan nilai pembeli pada minggu sebelumnya, yaitu pada minggu pertama adalah 250, persentasenya masih sama 400%. Nah, sekarang kita peroleh nilai M2-nya adalah 250 ditambah 400% dikali 250, sehingga diperoleh nilai 1250. Nah, nilai ini juga kita bisa peroleh dari nilai M2 sama dengan M1 ditambah I dikali M1, atau M1 dikali 1 plus I. Nah, di sini pada baris sebelumnya itu sudah kita dapatkan nilai M1-nya, yaitu M0 kali 1 plus I, sehingga nilai M1 di sini kita gantikan dengan M0 kali 1 plus I, kemudian dikali dengan 1 plus I, sehingga diperoleh nilai M2 sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat 2. Begitu juga pada minggu yang ketiga. Nah, di sini diketahui nilai sebelumnya atau nilai minggu sebelumnya adalah 1250 dengan persentase pertumbuhannya adalah 400%, maka M3-nya bisa diperoleh dari 1250 ditambah 400% dikali dengan 1250, sehingga diperoleh M3 sama dengan 6250. Atau bisa kita tuliskan M3 sama dengan M2 dikali I kali M2, atau M2 kali 1 plus I, di mana M2-nya sudah kita peroleh pada baris sebelumnya, sehingga kita bisa gantikan di sini M2-nya menjadi M0 kali 1 plus I pangkat 2, kemudian dikali dengan 1 plus I, sehingga untuk jumlah pembeli pada periode yang ketiga atau M3-nya adalah M0 dikali 1 plus I pangkat 3, dan seterusnya, sehingga kita peroleh untuk periode ke-N, kita peroleh rumus dari pertumbuhan eksponensial ini adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, di sini dapat saya tuliskan rumus fungsi pertumbuhannya adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N, di mana Mn adalah keadaan
akhir, M0 adalah keadaan awal atau keadaan mula-mula. Kemudian I di sini adalah laju pertumbuhannya, dan nilai N-nya adalah lamanya pertumbuhan atau periode. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari materi tentang pertumbuhan, sekarang coba kalian amati dan diskusikan masalah di bawah ini. Ketersediaan lahan untuk perumahan di Kota Malang dari tahun ke tahun semakin menipis. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga tanah sebesar 20% per tahun. Pada tahun 2012, Butini membeli tanah milik tetangganya karena tetangganya sangat butuh uang. Dan kini Butini ingin menjual tanah tersebut karena beliau akan merenovasi rumahnya yang akan dijadikan kos-kosan karena lokasinya yang sangat strategis dibandingkan dengan lokasi tanahnya. Jika kini tanah dijual dengan harga Rp412.782.000 dengan luas 120 meter persegi, maka berapakah harga beli per meter persegi tanah yang dibeli Butini pada tahun 2012 tersebut? Nah, silakan kalian diskusikan masalah ini dengan teman satu kelompok kalian. Kemudian, nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan berkelompok. Sebelumnya, silakan kalian dapat mengakses LKPD melalui icon live worksheet berikut atau dengan mengakses link yang sudah saya sediakan tersebut. Ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.